Gue mau cerita tentang sebuah kios bakso yang udah jadi legenda di pinggir jalan besar daerah Tangerang. Namanya Bakso Maknyos, ruko 2 lantai cat kuning cerah dengan tulisan merah ngejreng di spanduk depan. Siapapun yang lewat sini pasti nengok. Baunya, ampun dah, harum kuah kaldu daging yang direbus dari pagi udah nyegrak sampai ke trotoar. Di bagian depan ada Bu Wiwin, pemilik kios. Cewek Jawa Tengah umur 40-an yang murah senyum tapi galak kalau udah urusan kerjaan. Setiap pelanggan yang datang pasti disambut sama sapaan manisnya. Mau bakso urat atau campur, Mas? Suaranya renyah kayak suara penjual yang udah bertahun-tahun ngehandle pembeli. Dia apal hampir semua langganannya. Bahkan tahu selera mereka cuma dari cara mereka melangkah masuk. Di dapur belakang ada Ajis, suami Bu Wiwin. Badannya tinggi, kulit sawo matang, rambut selalu dicepol ke belakang biar gak ganggu kerja. Dia yang pegang semua urusan produksi bakso, dari nguleni adonan sampai ngecek kuah biar gak terlalu asin. Tangannya kasar, berotot, kelihatan banget kerja keras tiap hari. Mereka gak kerja berdua, ada 4 karyawan yang udah kayak keluarga sendiri. 2 cewek, Lia sama Sari, selalu di bagian depan, ngelayanin pembeli, nyiapin minuman, sampai ngeracik sambal dan kecap. 2 cowok, Bowo sama Andi, bantuin Ajis di dapur, motong-motong bahan, nyiapin daging, dan kadang ikut nganter mangkuk bakso ke meja kalau lagi rame banget. Bakso Maknyos buka jam 10 pagi sampai 10 malam. Dan selama itu hampir gak pernah sepi. Ada anak sekolah yang mampir bareng temennya, ojol yang butuh makan cepet, sampai keluarga yang sengaja datang karena katanya baksonya paling endul sedunia. Kuahnya bening tapi gurihnya nagih, baksonya kenyal dan potongan dagingnya empuk. Orang-orang sering bercanda, ini pasti ada bumbu rahasia nih, gak mungkin seenak ini. Mereka semua gak nyangka, di balik tawa, senyum ramah dan aroma nikmat dari dapur, ada rahasia kelam yang gak pernah terbayang bahkan sama pelanggan setia sekalipun. Hari itu, suasana kios Bakso Maknyos masih kayak biasanya. Ramai, wangi kaldu daging yang nyebar sampai ke trotoar. Suara gelak tawa pelanggan dan sendok garpu beradu sama mangkok. Bu Wiwin sibuk di meja kasir sambil sesekali nyapa langganan setia. Ajis di dapur kelihatan cekatan banget. Tangan gak berhenti ngaduk panci dan ngeracik bumbu. 2 karyawan lainnya, Bowo dan Andi, bolak-balik nyajiin bakso panas buat pembeli. Semua kayak biasa, damai dan nyaman. Tapi ketenangan itu cuma sebentar. Pintu kios kebuka pelan, lalu masuklah seorang pria kekar berjaket kulit hitam lusuh. Tatapannya tajam kayak mau nembus kepala orang. Dia bukan wajah yang familiar. Biasanya yang datang buat ambil uang keamanan orangnya beda dan selalu sopan meski bawa nama geng. Tapi kali ini auranya lain. Dia nyelonong ke meja kasir, suara kursi dan senda gurau pelanggan langsung redup. Uang keamanan, katanya datar. Bu Wiwin dengan senyum yang agak kaku ngasih amplop tebel yang udah disiapin tiap bulan. Pria itu nerima, masukin ke jaket, tapi gak pergi. Dia malah nunduk lagi. Gue mau lebih, katanya sambil nyorot tajam. Sekalian bikinin semangkuk bakso. Gue pengen tahu seenak apa nih dagangan lo. Pembeli lain mulai gak nyaman. Beberapa bahkan langsung berhenti makan. Bu Wiwin demi gak ribut di depan pelanggan, manggil Ajis dari dapur. Ajis nyiapin mangkok, tetap jaga raut muka walau di dalam dadanya udah mulai panas. Preman itu makan sambil nyedut kuas berisik banget, lalu ngeletakin mangkoknya di meja. Enak, tapi gue mau uang lagi, ucapnya sambil nyorot tajam. Yang tadi kan buat bos gue, sekarang buat gue. Itu titik dimana kesabaran Ajis habis. Selama 2 tahun dagang di sini, belum pernah ada yang berani bersikap kayak gini. Dia jalan pelan, narik napas panjang, lalu senyum tipis. Kalau gitu ikut gue ke belakang, uangnya ada di dapur. Preman itu berdiri, jalan santai masuk ke dapur. Begitu kakinya nginjak lantai basah di sana, pintu langsung ditutup rapat. Seketika suara dari depan kios hilang, diganti sama sunyi yang berat. Brak!
Ajis nyabet bagian belakang kepala preman itu pakai alu kayu gede yang biasa buat ulek bumbu. Preman itu langsung jatuh, tubuhnya kejang sebentar, lalu diam. Bowo sama Andi cuma bengong sepersekian detik sebelum Ajis bentak, "Cepat, bantu gue, habisi dia." Andi lari ambil pisau cincang dari meja potong daging. Tanpa ragu, dia tarik kepala preman itu, lalu satu tebasan tajam menggorok nenghernya. Darah mencerat nipret ke dinding dan lantai dapur. Baunya langsung bercampur sama wangi kaldu bakso. Preman itu tewas seketika. Ajis berdiri di situ, napas ngos-ngosan, matanya nyala penuh amarah dan sedikit kepuasan. Dia gak cuma ngehentiin masalah hari itu, dia baru aja buka pintu ke kengerian yang gak akan pernah bisa ditutup lagi. Begitu amarah Mas Ajis mulai reda, baru deh rasa panik mulai nyerang semua orang di dapur. Mayat si preman itu masih tergeletak, darahnya udah beku di lantai, bau anyirnya nyebar kemana-mana. Mereka semua cuma saling pandang, bingung gimana cara ngilangin jasad ini sebelum ada yang tahu. Dari depan, suara ketukan keras kedengeran. "Ajis, bukain pintunya." Itu suara Bu Wiwin. Udah lama dia nggak nongol ke dapur, tapi kali ini dia maksa masuk. Mas Ajis jalan pelan, buka pintu, dan Bu Wiwin pun masuk sambil narik napas panjang. Pas matanya nyorot ke lantai, ke arah tubuh preman yang udah dingin, dia langsung kaget setengah mati. "Astagfirullah, kok bisa gini, Jis? Kenapa kamu bunuh dia?" Suaranya campuran marah dan syok. Tapi Mas Ajis cuma diam. Tangannya masih tremor, napasnya ngos-ngosan. Situasinya udah nggak bisa diapa-apain. Nasi udah jadi bubur. Tapi bukannya nyuruh mereka lapor polisi, ide Bu Wiwin malah bikin semua orang di ruangan itu merinding. "Udah, sekarang kamu, Bowo sama Andi, cincang mayat ini, potong kecil-kecil, giling, terus masukin ke baskom. Pisahin bagian-bagiannya, masukin ke freezer, nanti malam kita olah." Mereka semua bengong, deg-degan, jijik, tapi gak ada yang berani nolak. Sementara itu, Bu Wiwin keluar lagi, balik duduk di kasir, senyum manis ke pembeli kayak gak ada apa-apa. Lia sama Sari yang kerja di depan juga gak curiga. Mereka cuma sibuk melayani orderan. Jam 10 malam, kios akhirnya tutup. Rolling door ditarik turun, kunci dipasang, lampu depan mati. Semua orang naik ke lantai 2, kumpul di ruang tengah. Wajah mereka pucat. Kecapean, apalagi Mas Ajis, Bowo sama Andi yang seharian udah kerja plus nyiksa diri motong-motong daging manusia. Bu Wiwin duduk di kursi paling depan, nyender santai tapi matanya tajam. "Udah kalian lakuin apa yang saya suruh?" tanyanya. Mas Ajis, Bowo dan Andi cuma ngangguk lemes. Lia sama Sari masih bingung, gak ngerti apa yang lagi dibahas. Terus keluarlah kalimat paling gila malam itu. "Besok kita olah itu semua jadi bakso. Kita campur daging sapi sama daging preman itu. Sehari pasti habis, hilang jejak." Sontak semua langsung kaget. Mas Aji sampai maju ke depan. "Bu, gila kau, apa-apaan ini?" Tapi Bu Wiwin gak goyah. Dia nyipitin mata, nadanya datar tapi ngancam. "Kalau kalian gak mau masuk penjara, ikuti aja kata saya." Suasana hening. Detik itu juga mereka semua sadar bahwa mulai besok kios bakso Maknyos bakal nyajiin sesuatu yang jauh lebih ngeri daripada yang pernah dibayangin siapapun. Pagi itu kios bakso Maknyos kelihatan normal-normal aja dari luar. Rolling door kebuka, aroma kaldunya nyebar ke jalan, dan pelanggan setia udah mulai duduk sambil nunggu pesanan. Gak ada yang nyangka semalam di dapur atas udah terjadi rapat gila-gilaan yang bakal mengubah segalanya. Di lantai 2, sejak subuh Bu Wiwin udah bangun duluan. Dia nyiapin daging sapi yang kemarin dibeli dari Jagal, sama baskom gede berisi potongan daging si preman yang udah dibekukan semalam. Bau amisnya masih kecium, tapi Bu Wiwin kayak nggak peduli. Dia malah senyum tipis kayak lagi masak menu spesial buat tamu kehormatan. Ajis, Bowo, dan Andi masuk ke dapur dengan muka pucat. Mereka baru sadar kalau ini benar-benar gila. "Campur aja, setengah daging sapi, setengah daging itu," kata Bu Wiwin sambil nyodorin mesin giling. Daging manusia yang udah beku dicemplungin satu-satu ke mesin. Bunyinya kruk-kruk-kruk kayak lagi ngegiling tulang ayam. Lia dan Sari yang biasanya santai motong bawang atau nyuci piring, sekarang cuma diam di pojokan, pucat dan mual lihat semua itu. Tapi Bu Wiwin gak mau ada drama. Dia nyuruh Lia siapin bumbu rahasia,
bawang putih, lada, garam, tepung tapioka, sama sedikit kaldu bubuk. Campuran daging manusia dan sapi itu diuleni sampai rata. Teksturnya lembut, warnanya merah muda pucat. Lihat tuh, bagus kan dagingnya? Gak kalah sama daging sapi premium, ucap Bu Wiwin sambil ketawa kecil. Siangnya mangkok-mangkok bakso mulai keluar dari dapur. Pelanggan gak ada yang curiga, malah bilang baksonya makin enak dan gurih. Ada yang sampai nambah 2 mangkuk. Ajis cuma bisa senyum kaku dari balik meja racik, tapi dalam hati dia kayak mau muntah tiap lihat orang lahap makan bakso spesial itu. Menjelang sore, benar kata Bu Wiwin, stok bakso hari itu ludes. Daging si preman resmi hilang tanpa jejak. Tapi satu hal yang gak hilang adalah rasa takut di hati semua orang yang terlibat. Karena sekali mereka mulai, udah gak ada jalan mundur. Gak ada yang nyangka, baru jam 4 sore, kios bakso Maknyos udah kehabisan dagangan. Biasanya mereka baru nutup jam 10 malam. Itu pun kadang masih ada sisa. Tapi hari ini, semua daging bakso ludes disikat pembeli. Lantai dapur yang biasanya masih ramai ngolah pesanan, sore itu udah sepi. Cuma bunyi sendok dan panci yang dicuci di bak air. Malamnya, mereka semua kumpul di lantai 2. Lampu bohlam temaram, kipas angin muter lambat, bikin suasana makin panas. Aman kan? Suara Bu Wiwin memecah hening. Mas Ajis nyandarin punggung ke kursi. Wajahnya masih pucat. Gila, saya nggak nyangka Win, daging si preman habis dimakan orang. Bu Wiwin malah nyengir lebar, nadanya enteng banget. Yang gila itu kamu, Mas. Ngapain juga kamu bunuh tuh preman? Kan kita juga yang repot. Tapi setelah saya pikir-pikir, kok bisa ya daging manusia selaris ini? Keuntungan kita hari ini 3 kali lipat loh, Mas. Mas Ajis cuma geleng-geleng. Di pojokan, Bowo dan Andi saling pandang. Masih kebayang proses mereka motong-motong tubuh Jagur kemarin malam. Lia dan Sari cuma diem, bingung dan gak nyaman sama obrolan itu. Tapi Bu Wiwin gak peduli. Dia udah punya rencana berikutnya di kepalanya. Besok paginya, kios bakso buka lagi seperti biasa. Tapi kali ini, semua stok daging baksonya normal, full dari sapi. Nggak ada campuran aneh-aneh. Pelanggan mulai berdatangan, tapi wajah-wajah mereka kelihatan agak kecewa. Bu Wiwin, kok rasanya beda ya? Yang kemarin tuh baksonya kenyal banget, enak parah. Ini juga enak sih, tapi ya biasa aja. Keluh salah satu pelanggan. Komentar serupa terus berdatangan. Lia yang jaga di kasir sampai bingung jawabnya. Dalam hati, Bu Wiwin cuma nyengir tipis. Ternyata ada yang nagih rasa istimewa itu. Sore harinya datang 3 orang preman. Satu di antaranya udah dikenal semua orang di pasar. Maman, tukang narik iuran keamanan. Badannya gede, tangan penuh tato, tapi mukanya dibuat seakan ramah. 2 orang yang ikut sama dia asing, tatapannya tajam kayak pengawas. Bu Wiwin, gimana? Dagangnya rame? Tanya Maman sambil nyender di meja. Oh iya Kang Maman, alhamdulillah rame. Bagus, terus gimana soal uang keamanan? Kan udah saya kasih kemarin ke orang yang satunya. Oh, si Jagur ya? Maman nyipitkan mata. Nah, itu masalahnya Bu. Si Jagur belum juga setor ke bos. Malah udah gak kelihatan tuh orang. Bu Wiwin berusaha tetap tenang. Loh, saya udah kasih sesuai yang biasa. Mama nyengir sinis. Saya gak peduli Bu. Saya anggap semua yang dagang di sini belum setor uang keamanan. Jadi, urusannya sekarang sama saya. Di dapur, Mas Ajis yang ngumping dari celah pintu mulai keringat dingin. Dia tahu banget kalau Maman terus nyari Jagur, cepat atau lambat mereka bakal ketahuan. Bu Wiwin menatap Maman dan 2 orang preman yang berdiri di depannya dengan wajah pura-pura ramah. Gini aja Kang, nanti malam aja ya uangnya. Pas kios udah tutup, Kang Maman kesini lagi. Ajak juga tuh 2 temennya. Ya main aja sambil ngopi, ucapnya sambil melirik ke Ajis. Alasannya jelas, kalau sekarang uangnya belum siap. Maman cuma nyengir setuju dan bilang, ya udah, nanti malam gua balik lagi, siapin uangnya.
Begitu langkah kaki mereka hilang di keramaian pasar malam itu, ekspresi Bu Wiwin berubah dingin. Ia langsung menarik lengan Ajis, membisikkan sesuatu yang membuat darah pria itu seakan berhenti mengalir. "Malam ini kita punya stok daging banyak, Mas." Ajis mengerutkan kening. "Maksud lu, Win?" Tatapan Bu Wiwin tajam menusuk. "Kalau kita nggak bunuh Maman sama teman-temannya, kita yang bakal dibantai." Ajis terdiam. Kata-kata itu membakar otaknya. Tanpa sepatah kata lagi, ia masuk ke dapur. Di sana ada Bowo dan Andi. Hanya dengan beberapa kalimat singkat, mereka paham tidak ada jalan lain selain menghabisi mereka duluan. Jam 7 malam, kios bakso itu tutup lebih cepat dari biasanya. Tirai besi setengah diturunkan. Lampu di dalam temaram, udara tegang menggantung di tiap sudut. Di meja dapur, racikan kopi dengan bubuk mematikan sudah menunggu di termos. Pukul 10 malam, suara gebrakan keras menggetarkan rolling door. "Bu Wiwin, Mas Ajis, ini saya, Maman." Ajis melangkah ke depan, menarik rolling door setengah. "Masuk, Kang." Begitu Maman dan dua kawannya melangkah ke dalam, pintu besi itu ditutup rapat kembali. "Loh, kok ditutup, Jis?" tanya Maman curiga. Bu Wiwin muncul dari balik meja, tersenyum datar. "Biar orang gak nyangka kita masih jualan." Mereka duduk. Maman di kursi tengah, dua orang preman berdiri di sampingnya. Di pojok belakang, Bowo dan Andi mengamati dengan mata tajam. Lia dan Sari masuk sebentar membawa nampan isi cangkir kopi panas, lalu segera kembali ke dapur. Bu Wiwin menyerahkan amplop putih ke Maman. "Ini, Kang, uangnya. Minum dulu kopinya biar santai." Uap hitam dari cangkir itu mengepul pelan. Tanpa curiga, Maman dan kedua temannya meneguknya. Hanya butuh beberapa menit sebelum kepala mereka mulai berat. Pandangan berkunang-kunang. "Apaan ini?" Maman mencoba bangkit, tapi lututnya goyah. Itu saatnya Bowo dan Andi bergerak cepat. Pisau dan golok di tangan mereka berkilat singkat sebelum darah memercik ke dinding kios. Teriakan tercekat bergema di ruang sempit itu. Satu persatu, tubuh mereka roboh, tak lagi bernyawa. Malam itu, kios bakso Bu Wiwin bukan lagi tempat jual beli. Ia berubah menjadi rumah jagal. Malam itu, suasana belakang kios bakso Mak Nyos berubah menjadi neraka kecil. Lampu bohlam redup memantulkan warna kuning pucat di dinding dapur. Dan di tengah ruangan, 3 tubuh terbujur kaku. Kang Maman dan 2 preman yang gak sempat kabur, udah gak bernyawa. Bau amis darah masih segar menusuk hidung, bercampur dengan aroma bumbu dan kuah bakso yang belum dicuci dari panci besar. Aziz, Bowo, dan Andi gak ngomong sepatah kata pun. Mereka bertiga langsung kerja kayak mesin. Mayat-mayat itu diseret ke bagian paling belakang, dekat mesin penggiling. Pisau besar berkilat di tangan Aziz dan suara srek, srek dari daging yang dipotong bikin bulu kuduk merinding. Potongan tubuh dilempar satu persatu ke mesin giling. Suara berisik logam radu sama erangan mesin listrik mengisi ruangan, memuntahkan daging merah muda yang halus, tapi semua orang di ruangan tahu, itu bukan sapi. Dalam waktu kurang dari sejam, 3 baskom besar penuh dengan daging manusia udah siap. Daging itu kelihatan segar, warnanya merona, bahkan lebih cantik dibanding daging sapi biasa. Lia dan Sari yang dari tadi disuruh berdiri di pojok dapur udah pucat kayak kertas. Perut mereka mual, dan Sari hampir muntah di tempat. Tapi tatapan tajam Bu Wiwin dari pintu belakang bikin mereka cuma bisa nelen ludah dan diem. Besok paginya, kios bakso Mak Nyos buka seperti biasa. Panci kuah panas mengepul, aroma kaldu menyebar sampai ke jalanan, bikin orang yang lewat langsung ngiler. Bakso bulat sempurna, kenyal dan gurih disajikan ke pelanggan tanpa mereka tahu rahasia di baliknya. Hari itu, pembeli membludak, bangku-bangku penuh, antrean di luar kios sampai ke trotoar. Jam 4 sore, semua bakso habis terjual. Begitu seterusnya selama 4 hari berikutnya. Kios gak pernah sepi, keuntungan berlipat ganda. Dan para karyawan, termasuk Lia dan Sari, dapat gaji plus bonus tebal dari Bu Wiwin dan Aziz. Mereka gak berani nolak,
nggak berani nanya. Sementara itu di luar sana, nggak ada satupun yang curiga. Jagur, Kang Maman, dan 2 orang temannya hilang tanpa jejak. Mungkin bos mereka mikir anak buahnya diculik sama musuh atau saingan bisnis, tapi di kenyataannya, mereka udah jadi bagian dari bakso paling laris di kota ini. Dan lo semua jangan harap bakal ada hantu di sini. Ini bukan cerita pocong atau kuntilanak. Ini murni cerita pembantaian. Cerita tentang gimana manusia bisa jadi bahan jualan dan orang-orang makan dengan lahap sambil bilang bakso Maknyos emang juara. Setelah berhari-hari bergelut di dapur neraka yang bau amisnya nggak pernah hilang dari hidung, Sari udah nggak tahan lagi. Tekanan batin makin numpuk. Setiap malam dia kepikiran wajah-wajah orang yang dagingnya udah jadi bakso, apalagi aroma anyir yang nyelip di jemari. Dan malam itu, di lantai atas tempat mereka biasa kumpul, dia akhirnya buka suara. Bu Wiwin duduk di kursi rotan reot, tatapan tajamnya nggak pernah lepas dari Sari yang gelisah. "Kalau kamu berhenti kerja di sini, mau jadi apa di kampung Sari?" Tanyanya dengan nada datar tapi menusuk. Sari mencoba senyum tipis walau keringat dingin udah mengalir di pelipisnya. "Saya tetap mau pulang, Bu." Lia yang duduk di sebelahnya cuma menunduk. Nggak ada kata keluar, nggak ada pembelaan, cuma diam 1000 bahasa. Bu Wiwin menoleh padanya. "Kamu, Lia, mau berhenti juga?" Lia pelan-pelan menggeleng, matanya kosong. "Ya sudah, malam ini kamu beresin barang, besok pagi kamu boleh pulang," ucap Bu Wiwin dengan senyum samar. Dan senyum itu entah kenapa nggak bikin orang tenang. Sari pun tersenyum lega, seolah kebebasan udah di depan mata. Dia nggak sadar senyum itu bakal jadi senyum terakhir dalam hidupnya. Jam 1 dini hari, semua penghuni kios udah terlelap. Di lantai bawah, Bowo dan Andi tidur satu kamar di dekat dapur. Dengkuran tipis mereka bercampur suara tikus di loteng. Di lantai atas, Sari dan Lia berbagi kamar yang cuma diterangi cahaya temaram dari jendela. Pintu kamar itu bergerak pelan. Engselnya berdecit tapi nggak cukup nyaring buat bikin Bowo atau Andi bangun. Sosok itu masuk perlahan, di tangannya ada sebilah pisau besar yang berkilat terkena cahaya bulan. Sari terlelap, wajahnya tenang. Detik berikutnya, crep, celep, celep. Tusukan demi tusukan menghujam tubuhnya. Nafasnya tercekat, mata terbuka lebar, tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Lia terperanjat bangun. Nafasnya tercekat saat melihat darah muncrat ke spray. Di hadapannya Bu Wiwin berdiri sambil menatapnya tajam. "Kalau kamu nggak mau mati kayak gini, kamu harus manut sama saya." Sari terkulai, nyawanya pergi tanpa sempat kabur dari neraka itu. Dan Lia tahu, nggak ada jalan keluar selain tunduk pada sang pemilik kios bakso paling mematikan di kota ini. Jam 4 pagi, semua orang di kios bakso Maknyos sudah terbangun. Aktivitas di dapur mulai lagi seperti biasa. Bowo dan Andi langsung mengurus sisa daging preman yang sudah mulai menipis. Lia berdiri di meja potong, memotong sayuran dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dia masih syok karena semalam dia melihat sendiri bagaimana Sari dihabisi oleh Bu Wiwin. Dalam kepalanya cuma ada satu pikiran. Kalau dia berani melawan atau mencoba kabur, nasibnya pasti sama. Bu Wiwin dan Ajis baru pulang dari pasar membawa belanjaan banyak. Udara dapur bau amis bercampur aroma bumbu. Tapi pagi itu terasa lebih pengap dari biasanya. Lia tahu, bukan cuma bakso yang lagi mereka siapin hari ini. Pukul 10 pagi, kios kembali buka. Spanduk bakso Maknyos, spesial daging sapi asli berkibar di depan. Pelanggan mulai memadati meja. Antrean makin panjang. Semua percaya dagingnya sapi. Padahal kuah kental dan rasa gurih itu datang dari sumber yang jauh lebih gelap. Siang hari, Ajis masuk ke dapur sambil bawa sebuah ember besar tertutup kain. Dengan ekspresi datar, dia menaruhnya di meja dekat Bowo dan Andi. "Olahan dagingnya, cincang, giling halus, beresin sekarang," katanya pendek. Bowo dan Andi membuka kain penutup. Potongan daging manusia masih segar tergeletak di dalamnya. Warnanya pucat, ada bekas sayatan bersih. Mereka nggak banyak tanya. Buat mereka ini udah jadi kebiasaan. Mereka nggak tahu atau pura-pura nggak mau tahu kalau daging itu adalah sisa tubuh Sari. Mesin penggiling berputar. Potongan demi potongan masuk, berubah jadi gumpalan daging halus berwarna merah muda pucat. Lia berdiri kaku, menahan muntah, tapi tetap bekerja. Hari itu bakso Maknyos ludes terjual seperti biasa.
Pelanggan cuma tahu rasanya enak banget. Kuahnya gurih sampai ke tulang. Gak ada yang sadar, rasa gurih itu datang dari manusia. Dan di balik tawa pelanggan yang kenyang, di balik mangkuk bakso yang terlihat normal, ada rahasia yang makin dalam, makin gelap, dan makin sulit dihentikan. Sampai sekarang, bakso Maknyus masih berdiri gagah di pinggir jalan kota itu. Tiap pagi aroma kaldunya udah nyebar, nyeret-nyeret kaki pelanggan buat mampir. Antrean gak pernah sepi, bahkan hari Senin pun rasanya kayak weekend. Semua orang setuju, bakso ini gak ada tandingannya. Kuahnya kental, rasanya gurih nyusup sampai ke tulang. Baksonya kenyal, tapi lembut pas digigit. Dan yang bikin mereka balik lagi, rahasianya cuma ada di dapur Bu Wiwin. Tapi mereka nggak pernah tahu, tangan yang ngulek bumbu itu juga pernah melumuri darah manusia. Pisau yang motong daging itu juga pernah nyayat leher korban. Dan panci yang ngerebus bakso itu udah berkali-kali jadi saksi tulang-tulang manusia yang direbus bareng bumbu. Bu Wiwin dan Ajis udah jauh, terlalu jauh. Dahulu mereka cuma suami istri pedagang bakso biasa. Sekarang mereka udah berubah jadi psikopat yang ketagihan aroma daging manusia. Rasa takut udah hilang, rasa bersalah udah mati. Yang ada cuma satu, lapar. Lapar yang gak pernah bisa puas. Awalnya Bowo dan Andi dan Lia cuma nurut karena takut. Tapi seiring waktu, mereka mulai terbiasa. Terlalu terbiasa. Bau amis darah udah gak bikin mual, malah bikin penasaran. Setiap korban baru, mereka ikut sibuk di dapur. Potong daging, giling halus, campur adonan. Sampai suatu titik, semua ini gak lagi terasa jahat. Udah jadi rutinitas, udah jadi bisnis, udah jadi keluarga. Dan warung ini gak akan berhenti. Selama ada pelanggan yang terus balik karena rasanya yang terlalu enak buat ditolak, selama polisi gak curiga, selama gak ada yang kepo, mesin pembunuh ini akan terus berputar. Mungkin besok, lusa, atau minggu depan, korban selanjutnya bisa jadi siapa aja. Bisa jadi orang yang lo kenal, atau lo sendiri. Kadang kejahatan gak selalu kelihatan dari wajah pelakunya. Kadang yang paling manis di luar nyimpen racun paling mematikan di dalam. Kita hidup di dunia di mana rasa lapar bisa bikin orang ngelakuin apa aja, bahkan ngorbanin nyawa orang lain. Jadi hati-hati sama apa yang lo makan, hati-hati sama tempat yang lo datengin, dan hati-hati sama orang yang kelihatannya ramah, tapi nyimpen tatapan lapar di matanya. Karena ada rasa yang terlalu nikmat sampai lo rela lupa bahwa itu bisa jadi rasa terakhir yang pernah lo cicipi di dunia ini. SDB Art AI, undur diri, dan selamat makan bakso.